Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 1903 10 10 146, Paralel D, Teknik Kimia 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian berat molekul dengan metode penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku sejatinya merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Sebelum membahas tentang sifat koligatif larutan, saya akan membahas tentang apa itu larutan. Larutan sendiri merupakan campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih zat dengan komposisi yang bervariasi. Zat dengan jumlah paling sedikit di dalam larutan disebut dengan zat terlarut atau solut, sedangkan zat dengan jumlah yang lebih banyak daripada zat-zat lain disebut dengan pelarut atau solvent. Untuk menyatakan kepekatan suatu larutan, maka digunakan istilah konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut atau larutan secara total. Satuan yang digunakan untuk konsentrasi larutan diantaranya adalah molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, ppm atau part per million, dan ppb atau part per billion. Satuan konsentrasi yang umum digunakan dalam sifat koligatif larutan diantaranya adalah molaritas, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut per 1000 ml larutan. Kemudian ada molalitas yang menyatakan jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Yang terakhir ada fraksi mol yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol total yang ada di dalam larutan. Ya, itulah ulasan singkat mengenai apa itu larutan. Kemudian kita lanjut ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Apabila suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut dilarutkan dalam pelarut murni tersebut, maka akan menyebabkan perubahan pada sifat-sifat larutannya. Perubahan sifat itu diantaranya adalah penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, serta menimbulkan adanya tekanan osmosis. Beberapa hukum yang ada di dalam sifat koligatif larutan diantaranya adalah hukum Raoult dan persamaan Clausius-Clapeyron. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol zat terlarutnya. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diketahui perbedaan tekanan uap jenuh larutan akan sama dengan persamaan berikut. Kemudian ada persamaan Clausius-Clapeyron yang menyatakan bahwa panas laten penguapan dapat didasarkan pada persamaan berikut. Di mana dP per dt sama dengan delta H penguapan per V1 min V2 dikali T. Kemudian lanjut ke penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan sama seperti penurunan tekanan uap jenuh larutan, yaitu nilainya akan sebanding dengan fraksi mol zat terlarutnya. Titik beku larutan itu sendiri merupakan temperatur di mana larutan setimbang dengan fase padatnya. Titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Untuk larutan encer berlaku persamaan sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, kemudian ada M merupakan molalitas larutannya. Untuk nilai KF dari pelarut yang umum diketahui, contohnya air, yaitu sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian ada juga benzen
yang memiliki nilai Kf sebesar 5,12 derajat Celcius per molar. Tetapi nilai Kf itu sendiri dapat ditentukan melalui persamaan berikut, di mana Kf sama dengan R kali Tn0 kuadrat per delta Hf dikali N. R merupakan tetapan gas ideal, Tn0 merupakan titik beku larutan, delta Hf merupakan entalpi pembentukan, dan N merupakan mol dari larutan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Faktor-faktornya antara lain adalah jumlah partikel zat terlarut sebenarnya sebanding dengan berat jenis larutannya, sehingga diperoleh suatu hubungan bahwa berat jenis larutan akan sebanding dengan penurunan titik beku larutan tersebut. Faktor yang kedua adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan akan sebanding dengan penurunan titik beku larutan tersebut. Dan faktor yang ketiga adalah jenis zat. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Perbedaan jumlah partikel zat terlarut ini dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff dilambangkan dengan I yang besarnya sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, di mana N merupakan jumlah anion dan kation yang ada di dalam larutan, sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi larutan tersebut. Untuk larutan non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0, sehingga faktor Van Hoff-nya akan sama dengan 1. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah, derajat ionisasinya berkisar antara 0 sampai 1, sehingga faktor Van Hoff-nya memiliki nilai antara 1 sampai dengan N. Dan untuk larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, sehingga faktor Van Hoff-nya akan sama dengan jumlah anion dan kation yang ada di dalam larutan. Oke, lanjut ke aplikasi dari penurunan titik beku. Aplikasi dari penurunan titik beku diantaranya adalah dapat digunakan sebagai anti beku. Etilen glikol yang dapat bercampur secara menyeluruh dengan air dapat digunakan sebagai zat anti beku, di mana etilen glikol yang dicampurkan dengan air radiator akan menurunkan titik beku dari air radiator tersebut, sehingga pada kondisi atau cuaca yang dingin dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, air radiator tidak akan membeku. Kemudian, aplikasi lainnya adalah pada penentuan berat molekul suatu zat. Berat molekul suatu zat dapat ditentukan dengan penurunan titik beku larutannya, di mana berat molekul suatu zat itu dapat dirumuskan dengan sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya. Oke, itulah ulasan singkat dari pembuktian berat molekul berdasarkan metode penurunan titik beku larutan. Oke, itulah ulasan singkat dari pembuktian berat molekul berdasarkan metode penurunan titik beku larutan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.